Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Jangan khawatir, senior. Keluarga Luo kita hanya berada di tempat kita hari ini karena bimbinganmu. Seluruh keluarga Luo akan terus mengikuti petunjukmu di masa depan, kata Luo Feng dengan sungguh-sungguh. Han Li tersenyum dan hendak mengatakan sesuatu ketika ekspresinya tiba-tiba berubah. Kamu terlalu baik, pemimpin keluarga. Kemajuan Anda ke tahap Grand Ascension hari ini adalah peristiwa yang menggembirakan bagi seluruh pulau. Pergi dan temui anggota klanmu, katanya Han Li lalu menghilang. Luo Feng sudah terbiasa dengan keberadaan misterius, senior Liu, ini, jadi dia segera membungkuk ke arah Han Li menghilang sebelum merapikan pakaiannya dan berjalan keluar. Sesosok kabur di halaman, dan sosok Han Li muncul sebelum dia dengan cepat melangkah ke ruang rahasia. Saat dia berjalan, dia mengeluarkan topeng biru dan meletakkannya di kepalanya. Ada cahaya putih samar yang berkilauan di permukaan topeng. Han Li menunjuk satu jari, dan cahaya putih terbang keluar dari topeng, membentuk pusaran putih di depannya yang berdengung saat berputar. Siluet mengenakan topeng yang sama muncul. Sosok siluet itu tidak bisa dilihat, hanya sepasang mata biru muda yang terlihat. Karena kamu telah menerima misiku, mungkinkah kamu tahu asal-usul raksasa Cyclops itu? Han Li memotong langsung ke intinya. Kebetulan aku cukup berpengetahuan tentang semua jenis binatang mutan langka. Raksasa Cyclops yang kamu tanyakan seharusnya adalah binatang roh atribut bumi yang langka. Namun, deskripsi misinya tidak terlalu detail, jadi saya tidak bisa sepenuhnya yakin. Jika Anda bisa menggambarkannya lebih detail, saya akan lebih percaya diri, kata siluet itu dengan suara halus. Kamu cukup berpengetahuan, Tuan. Seperti inilah rupa binatang itu, hati Han Li tergerak, dan dia segera memberikan gambaran rinci tentang raksasa Cyclops. Siluet itu mampu menentukan kemampuan atribut bumi dari gambaran yang agak kasar tentang penampilannya, jadi sepertinya dia cukup berpengetahuan. Mungkin dia benar-benar tahu tentang binatang ini. Raksasa Cyclops yang Anda bicarakan adalah binatang mutan, Tai Hawk. Siluet itu mengangguk perlahan setelah mendengar ini. Tai Chi, aku harap kamu bisa menjelaskannya. Han Li sedikit terkejut. Ini adalah Spirit Beast of Heaven and Earth yang sangat langka. Saya hanya pernah mendengarnya, tapi saya belum pernah melihatnya sendiri. Binatang ini lahir dalam kekacauan, dan lahir dengan hukum bumi. Ia dapat mengendalikan bumi dengan mudah, dan ketika ia mencapai usia dewasa, ia bahkan dapat secara langsung memiliki kekuatan seorang dewa sejati, kata hantu itu dengan semangat. Begitu. Selain itu, apakah ada sesuatu yang istimewa tentang binatang ini? Han Li mengangguk dan bertanya. Jika ada sesuatu yang istimewa tentang binatang ini, mata tunggalnya kadang-kadang bermutasi, melahirkan sepotong kekuatan hukum waktu yang membuat semua makhluk abadi tergila-gila. Namun, jenis mutasi ini sangat langka, kurang dari 1 dari 10.000. Setiap kali jenis Tai Chi yang bermutasi ini muncul, itu akan menyebabkan kekacauan besar di area lokal. Proyeksi berlanjut setelah jeda singkat. Hukum waktu, Han Li bergumam. Ekspresinya tenang, tetapi gelombang besar mengamuk di hatinya. Dia sebelumnya menduga bahwa kemampuan ilahi Tai Chi ada hubungannya dengan hukum waktu. Sekarang, tampaknya Tai Chi kemungkinan besar adalah Tai Chi yang bermutasi. Itu benar, itu adalah hukum waktu, salah satu dari 3 hukum paragon. Kalau tidak, itu tidak akan menyebabkan keributan besar setiap kali Tai Chi yang bermutasi muncul, kata hantu itu sambil terkekeh. 3 hukum paragon. Han Li bertanya dengan bingung. Hantu itu mengungkapkan tatapan aneh di matanya. Itu memandang Han Li dari atas ke bawah sebelum berbicara, apa, kamu bahkan tidak tahu tentang 3 hukum paragon? Saya bodoh dan tidak berpengalaman, tolong beri saya pencerahan. Han Li tersenyum tipis.
Saya tidak bisa mengatakan mencerahkan Anda, ini adalah pengetahuan umum. Yang disebut tiga hukum paragon mengacu pada hukum waktu, hukum ruang, dan hukum reinkarnasi. Dikatakan bahwa ketiga hukum paragon ini adalah sumber dari semua hukum, dan 3.000 hukum paragon lainnya berasal darinya. Hukum tertinggi juga merupakan hukum paling langka dan paling misterius di alam abadi sejati. Bahkan di antara leluhur suci, sangat sedikit yang memahaminya. Adapun yang abadi di bawah tingkat leluhur suci, tidak mungkin bagi mereka untuk bersentuhan dengan tiga hukum tertinggi, kata proyeksi itu dengan tatapan sedih. 3.000 hukum paragon, Hanli bergumam ketika mendengar ini. Itu benar, 3.000 hukum paragon. Legenda mengatakan bahwa setiap hukum mewakili hukum paragon, dan setiap hukum paragon pada akhirnya dapat mencapai tingkat leluhur Dao. Dunia surgawi sudah mengetahui bahwa ada lebih dari 3.000 hukum paragon, kata hantu itu dengan kerinduan dan kerinduan. Begitu, gumam Hanli sambil memikirkannya. Bahan yang mengandung tiga hukum paragon adalah harta tak ternilai di dunia surgawi. Tidak mungkin mendapatkannya melalui cara biasa. Dalam beberapa tahun terakhir, bahkan jejak Tai Hou telah diselidiki dengan biaya besar. Jika Anda mengetahui beberapa petunjuk, Anda sebaiknya menjualnya di aliansi. Saya percaya bahwa banyak orang akan bersedia membayar harga yang mahal untuk membelinya. Mata hantu itu berkilat, dan dia berkata dengan penuh arti. Hehe, bagaimana mungkin aku tahu keberadaan Grand Spectre ini? Aku baru saja melihat beberapa informasi mengenai Grand Spectre ini beberapa hari yang lalu, jadi aku memutuskan untuk menyelidikinya karena penasaran, Hanli terkekeh. Hehe, ketika saya pertama kali melihat deskripsi binatang ini, saya juga sangat tertarik. Mata hantu itu sedikit berkedip, dan dia tampak tertawa. Hanli mengangguk, dan berkata, terima kasih telah menjawab pertanyaan saya. Saya tidak punya pertanyaan lagi untuk ditanyakan, dan saya akan membayar Anda sedikit. Hantu itu mengangguk dan tidak bertanya lagi. Sosoknya melintas dan menghilang. Hanli melambaikan tangannya dan mengeluarkan hadiah yang dijanjikan. Dia meletakkannya di area teleportasi piringan formasi dan menghilang dengan kilatan cahaya. Setelah melakukan semua ini, dia melepas topeng hijaunya dan menyimpannya. Dia tidak bisa menahan senyum. Ini bukan karena mata tunggal Tai Hou, tetapi karena botol langit telah melahap energi spiritual abadi di tubuhnya dan memadatkan butiran kristal. Meski dia tidak mencobanya lagi, kemampuan botol kecil itu harusnya sama dengan mengembunkan cairan hijau. Seharusnya tidak menjadi hal satu kali. Jika itu masalahnya, maka secara teori, dia bisa mendapatkan kekayaan alam dalam jumlah tak terbatas yang mengandung kekuatan hukum. Selain itu akan menjadi hukum waktu yang paling langka. Memikirkannya dengan hati-hati, botol itu bisa mendorong pertumbuhan ramuan spiritual. Tidak mengherankan jika butiran kristal yang dimurnikan dari cairan spiritual mengandung hukum kayu atau hukum waktu. Namun, ekspresinya menjadi serius. Harta karun spiritual yang mengandung hukum waktu sangat langka di dunia surgawi. Soal butiran kristal ini harus dirahasiakan. Di masa depan, bahkan jika dia harus mengeluarkan item ini untuk ditukar dengan orang lain, dia harus memastikan bahwa identitasnya tidak akan bocor. Lagi pula, jika masalah ini diketahui oleh orang lain, dengan kultivasinya yang sedikit, dia akan menghadapi bahaya kematian kapan saja di dunia surgawi. Saat Hanli memikirkan hal ini, ekspresinya tiba-tiba menjadi gelap. Dia ingat sesuatu. Entah kenapa dia telah kehilangan ingatan ratusan tahun. Mungkinkah itu terkait dengan butiran kristal ini? Dengan pemikiran ini, dia tiba-tiba berdiri dan mondar-mandir di ruang rahasia. Semakin dia memikirkannya, semakin dia merasa bahwa itu mungkin. Setelah menyelidiki untuk waktu yang lama, dia masih tidak menemukan apapun. Hanli menunjuk ke alisnya dengan satu tangan.
Cahaya hitam menyala dan mata vertikal muncul. Itu adalah mata penghancuran hukum, dan menembakkan sinar cahaya hitam. Pada saat yang sama, matanya bersinar dengan cahaya biru dan menembakkan 2 sinar biru. 3 sinar cahaya spiritual menyatu bersama. Han Li melantunkan mantra dan membentuk segel dengan kedua tangannya. Cahaya kristal melintas dari alisnya dan indera ilahi yang kuat ditembakkan dan menyatu dengan 3 sinar cahaya spiritual. 3 sinar cahaya spiritual perlahan berubah menjadi mata hitam dan biru besar yang menatap butiran kristal. Itu adalah teknik rahasia yang menggabungkan mata penghancur hukum dan mata roh jernih. Sinar cahaya hitam dan biru bersinar dari mata dan menyelimuti butiran kristal. Hah! Han Li sangat senang. Di tengah butiran kristal, ada benang kristal emas yang samar. Jika dia tidak menggunakan mata roh dan teknik rahasia, dia tidak akan menemukan keberadaannya. Setengah bulan kemudian, di dekat Pulau Karang dekat Pulau Wumeng. Di permukaan laut tertentu, ombak melonjak dan pusaran air besar berputar perlahan. Di Pulau Karang, Han Li duduk bersila. Dia menutup matanya dan berpikir keras tentang sesuatu. Dia menempelkan butiran kristal di dahinya. Menurut catatan yang dia baca akhir-akhir ini, hampir tidak mungkin untuk memahami kekuatan hukum semacam ini dengan mengandalkan bahan yang mengandung kekuatan hukum. Namun, jika dia mengolah teknik kultivasi hukum semacam ini di masa depan, pengalaman seperti ini masih akan bermanfaat. Ini adalah pengalaman mereka yang telah berkultivasi di masa lalu. Adapun apa manfaatnya dan seberapa banyak itu akan membantunya untuk memahaminya, dia masih harus menjelajahinya sendiri secara perlahan. Adapun hukum waktu, itu adalah salah satu dari 3 hukum tertinggi. Dia secara alami tidak ingin melepaskan kesempatan untuk memahaminya. Setelah beberapa waktu, Han Li membuka matanya. Dia mengambil butiran kristal dari dahinya dan menggelengkan kepalanya. Setelah memahaminya selama berhari-hari dan mencoba merasakan hukum waktu yang terkandung di dalamnya, dia tetap tidak mendapatkan apa-apa. Butiran kristal di tangannya sepertinya tidak banyak berubah, namun nyatanya, kekuatan hukum waktu di dalamnya semakin melemah dari hari ke hari. Benang kristal emas di dalamnya juga semakin pendek. Pada kecepatan ini, kekuatan hukum waktu dalam butiran kristal akan hilang sepenuhnya dalam setengah bulan lagi. Benang kristal juga akan hilang sama sekali. Dia merasa sedikit kecewa. Dengan cara ini, ide untuk menjual butiran kristal ini kepada orang lain dengan imbalan sumber daya hampir tidak mungkin dilakukan. Dia menarik pandangannya dan melihat butiran kristal di tangannya lagi. Matanya sedikit berkedip. Terserah. Aku harus mencobanya tidak peduli apa. Lagi pula, aku juga bisa mengendalikan jejak hukum air sekarang, gumam Han Li. Dia mengangkat tangannya dan melambai. Pusaran air besar di laut di depannya berjatuhan dengan keras untuk beberapa saat sebelum berangsur-angsur surut. Kemudian, sosok biru muncul dan mendarat di sampingnya, menampakkan sosok klon roh bumi. Han Li melambaikan tangannya dan melemparkan butiran kristal itu. Inkarnasi roh bumi menangkap butiran kristal dengan satu tangan. Cahaya hitam melintas di tubuhnya, dan benang hukum di kepalanya perlahan terbang dan menembus butiran kristal. Untuk menyelidiki kekuatan hukum dalam butiran kristal, dia secara alami harus menggunakan kekuatan hukum. Namun, hukum waktu dalam butiran kristal adalah hukum tertinggi. Namun, jika dia tidak mencobanya, Han Li tentu saja tidak akan puas. Dia hanya bisa berharap bahwa tindakan ini tidak akan terlalu berdampak pada inkarnasi roh bumi. Dengan pemikiran itu, benang hukum air telah menghilang ke dalam butiran kristal. Butir kristal tiba-tiba bersinar terang, melepaskan cahaya keemasan yang menyilaukan. Baang! Suara keras terdengar. Butir kristal tiba-tiba meledak, dan kekosongan di dekatnya dipenuhi dengan riak halus yang tak terhitung jumlahnya. Ada bayangan samar dan pekat yang berkedip, dan dengan cepat menyebar ke sekitarnya.
Karena jarak di antara mereka terlalu pendek dan serangan yang tiba-tiba, Han Li segera menyulap lapisan True Extreme Barrier di sekujur tubuhnya, tetapi sudah terlambat baginya untuk menghindar, dan dia diserang oleh ledakan kekuatan tak terlihat yang sangat besar. Tubuhnya terbang seolah-olah dia terkena pukulan berat. Darah di tubuhnya bergejolak, dan dia memuntahkan seteguk darah. Ketika dia menstabilkan tubuhnya lagi ribuan kaki jauhnya, dia melihat ke belakang. Pulau di bawah inkarnasi Dewa Bumi telah menghilang tanpa jejak. Air laut di sekitarnya juga didorong oleh kekuatan yang sangat besar, membentuk ruang hampa dengan radius ribuan kaki. Meskipun inkarnasi juga menggunakan hukum air untuk membentuk penghalang cahaya pelindung, salah satu lengan kanannya dan sebagian kecil tubuhnya terlempar. Itu terlihat sangat menyedihkan. Untungnya, itu hanya cedera berat, dan tidak merusak fondasinya. Hah! Han Li tiba-tiba berteriak kaget. Matanya beralih ke benang hukum yang muncul di atas kepala inkarnasi. Dia melihat bahwa benang biru muda hukum air telah menjadi sedikit lebih tebal. Permukaannya juga berkedip dengan cahaya keemasan samar. Dia menekan keterkejutan di dalam hatinya dan memanggil inkarnasi di depannya. Pada saat yang sama, dia membuka mulutnya dan menyemburkan gumpalan api yang baru lahir, membungkusnya di dalamnya. Tangannya yang lain menggoyangkan lengan bajunya, dan material spiritual beterbangan satu demi satu, secara bertahap meleleh dalam api. Sehari semalam kemudian, di kedalaman laut, Han Li memandangi inkarnasi Dewa Bumi yang telah pulih. Setelah matanya berkedip beberapa kali, dia mendesak dengan pikirannya, klon Dewa Bumi itu langsung duduk bersila dan menyilangkan tangan di depan dada. Utas hukum di kepalanya berdengung dan bergetar, memancarkan cahaya biru yang menyilaukan, yang jauh lebih terang dari sebelumnya. Seluruh permukaan laut mulai runtuh, memicu serangkaian gelombang dahsyat. Pusaran air yang lebih besar dari sebelumnya secara bertahap terbentuk, dan gelombang besar segera mempengaruhi Pulau Wumeng yang jaraknya ribuan mil. Seluruh pulau berguncang hebat, baik itu manusia atau kultivator di pulau itu, semua ekspresi mereka berubah drastis. Banyak kultivator di atas tempering spasial terbang ke langit, mencoba mencari sumber gangguan. Tetapi tidak lama kemudian, semuanya tampaknya telah menerima semacam instruksi pada saat yang sama, dan mereka semua kembali tanpa sepatah kata pun. Beberapa bagian pulau diselimuti oleh penghalang cahaya, dan keributan yang diakibatkannya berangsur-angsur mereda. Pada saat ini, Han Li, yang berada di dasar laut, memasang ekspresi terkejut di wajahnya. Di depannya, mata inkarnasi Dewa Bumi tertutup rapat, dan setitik air hitam seukuran wijen berputar cepat di antara kedua lengannya yang terlipat. Itu perlahan-lahan berkembang seukuran beras. Dalam waktu kurang dari 2 jam, bola air hitam pekat seukuran telur muncul di depan Han Li, dan terus membesar saat air di sekitarnya melonjak. Han Li menarik napas dalam-dalam, ekspresi terkejut di wajahnya berubah menjadi kejutan yang menyenangkan. Namun, saat pandangannya naik sedikit, ujung alisnya sedikit terangkat. Cahaya keemasan di benang hukum yang muncul di atas kepala inkarnasi juga perlahan menghilang, seperti benang kristal emas di butiran kristal. Mungkinkah? Matanya berkedip, dan sebuah pikiran melintas di benaknya. Waktu berlalu, dan setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Di kedalaman laut, Han Li duduk bersila. Tidak jauh di depannya, cahaya keemasan di benang hukum di atas kepala inkarnasi menjadi sangat redup. Meski begitu, kecepatan inkarnasi Dewa Bumi memurnikan air berat tidak berkurang. Pada saat ini, benang hukum tiba-tiba bergetar, dan cahaya keemasan di atasnya benar-benar hilang. Dalam sekejap cahaya keemasan menghilang, gelombang air laut di sekitar inkarnasi menjadi tenang lebih dari 90%, dan pusaran air besar di permukaan laut menyusut dengan cepat, kembali ke ukuran aslinya beberapa ratus kilometer. Kecepatan penyulingan air berat juga telah kembali ke kecepatan semula. Han Li melihat massa besar air hitam pekat di depan inkarnasi,
dan jejak pemikiran melintas di wajahnya. Seperti yang diharapkan, setelah kekuatan hukum waktu yang terkandung dalam butiran kristal bergabung dengan benang hukum yang dilemparkan oleh inkarnasi, itu akan sangat meningkatkan kecepatan inkarnasi memurnikan air yang berat. Namun, fusi itu tidak stabil, dan kekuatan hukum waktu akan terus menghilang. Setelah benar-benar menghilang, kecepatan pemurnian air berat secara alami akan sangat berkurang. Bagaimanapun, sekarang dia akhirnya mengetahui fungsi butiran kristal. Menurut kecepatan sebelumnya, setidaknya butuh sekitar 1500 tahun untuk memurnikan lapisan air berat seperti itu. Dengan benda yang menantang surga semacam ini, tidak sia-sia dia hampir tersedot hingga kering. Dengan pemikiran ini, Han Li membalik tangannya, mengeluarkan kantung air sejati, dan menyedot semua air berat di depannya. Setelah menyingkirkan kantung air sejati, dia tidak tinggal di sini lebih lama lagi. Sosoknya berubah menjadi lampu hijau dan keluar dari air, terbang menuju Pulau Wumeng, sementara inkarnasi Dewa Bumi tinggal di sini untuk berkultivasi dan terus memurnikan air yang berat. Setengah bulan kemudian, di sebuah ruang kosong di sebuah pulau terpencil yang jauh dari Pulau Wumeng, tanahnya bertuliskan pola roh yang rumit dan mendalam. Ada juga 9 pilar batu perak di sekitarnya, dan juga bertuliskan pola roh. Ada juga banyak bintik cahaya perak yang tampak seperti bintang. Tampaknya itu adalah formasi yang agak mendalam. Han Li duduk di tengah formasi dengan menyilangkan kaki dan matanya tertutup. Ada selusin botol batu giok, kotak kayu, dan wadah pil lainnya diletakkan di sampingnya. Meskipun tutupnya tertutup rapat, orang masih bisa mencium aroma obat murni yang terpancar darinya. Setelah beberapa lama, dia menghela nafas ringan dan membuka matanya. Dia membalik tangannya, dan botol penahan langit muncul di telapak tangannya. Saat semburan cahaya hijau muncul di tubuhnya, kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya mulai mengalir di sepanjang lengannya, terus mengalir ke dalam botol. Pola berbentuk daun hijau tua di permukaan botol tiba-tiba menyala dan dengan cepat menjadi sangat terang. Setelah beberapa saat, botol kecil itu terbang dari tangannya dan melayang di udara. Saat Han Li menjentikkan 10 jarinya, sinar cahaya hijau menyala dan memasuki botol. Kekuatan spiritual langit dan bumi di sekitarnya segera mulai berfluktuasi, dan tetesan cairan hijau di dalam botol perlahan menetes. Mata perak dan mulut perak muncul di permukaan botol lagi, dan menyemburkan api perak yang menyelimuti dan membakar cairan hijau. Kekuatan spiritual langit dan bumi yang mengelilinginya juga membentuk pilar cahaya besar yang melilit botol kecil, berdiri di antara langit dan bumi. Tidak lama kemudian, tubuh Han Li bergetar, dan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya melonjak tak terkendali. Itu tersedot oleh tetesan cairan spiritual. Melihat ini, dia tidak khawatir, tapi malah senang. Dia diam-diam menghela nafas lega dan menunjuk dengan satu tangan. Sinar cahaya hijau terbang keluar dan mendarat di susunan sihir di sekitarnya. Arai ajaib segera mulai beroperasi, dan pola roh di tanah menyala dalam lingkaran, mekar dengan cahaya putih yang menyilaukan. Itu samar-samar berubah menjadi bola putih yang berukuran 100 kaki menyelimuti tubuhnya, ki spiritual surga dan bumi di sekitarnya menyatu menjadi bola putih. Saat sinar cahaya spiritual berkeliaran di bola putih, kepadatan kekuatan spiritual di dalam bola meningkat pesat, beberapa kali lipat dari luar, terus-menerus mengisi kembali kekuatan spiritual surgawi di tubuh Han Li yang dengan cepat terkuras. Pada saat yang sama, dia mengambil botol batu giok hijau di sampingnya dan menuangkan ramuan hijau seukuran kelengkeng. Ramuan ini disebut ramuan bunga azure, dan itu adalah ramuan pemulihan terbaik yang bisa dia dapatkan saat ini. Meski kehilangan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya tidak terlalu serius, dia tetap menelan ramuan itu dan memurnikannya. Namun, ini tidak cukup. Setelah serangkaian segel tangan jatuh pada 9 pilar batu di sekelilingnya,
permukaan pilar batu mekar dengan sejumlah besar cahaya perak. Rune bintang yang tak terhitung jumlahnya jatuh dari permukaan pilar batu, menarik kekuatan bintang-bintang di langit malam untuk turun dari langit, berubah menjadi 7 pilar cahaya bintang yang tenggelam ke dalam tubuhnya, dan terintegrasi ke dalam anggota tubuh dan tulangnya. Dalam waktu kurang dari 5 hari, wajah Han Li mulai sedikit jelek. Meskipun dia telah menyiapkan ramuan terbaik dan menggunakan formasi pengumpulan roh untuk melengkapinya, bantuan eksternal ini sepertinya sia-sia. Sekarang, kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya sekali lagi mencapai titik terendah. Dia tersenyum pahit di dalam hatinya, dan hanya bisa menggunakan teknik rahasia membakar esensi darahnya untuk mengubahnya menjadi kekuatan spiritual surgawi untuk diserap ramuan. Setelah beberapa hari, dia masih terlihat seperti sekantong tulang, tetapi secara keseluruhan, ki dan darahnya tampak sedikit lebih baik dari sebelumnya. Untungnya, tetesan cairan spiritual telah memadat kembali, berubah menjadi butiran kristal bening. Melihat butiran kristal di tangannya, Han Li pertama kali tersenyum pahit, tetapi sedikit kegembiraan muncul di kedalaman matanya. Beberapa hari kemudian, di karang dekat Pulau Wumeng, Han Li duduk bersila. Tubuhnya ditutupi oleh beberapa penghalang harta spiritual, dan butiran kristal melayang tanpa bergerak di kehampaan. Di depannya, inkarnasi Dewa Bumi duduk bersila, dan ada juga beberapa penghalang harta spiritual di tubuhnya. Setelah merenung sejenak, Han Li melambaikan satu tangan, dan benang nomologis yang melayang di atas kepala inkarnasi terbang dan perlahan tenggelam ke dalam butiran kristal di tangannya. Kali ini, dia ingin secara pribadi merasakan kekuatan hukum waktu. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan hukum tertinggi. Karena inkarnasi dapat mempercepat pemurnian air berat dengan menggabungkan jejak kekuatan hukum ini, mungkin akan ada beberapa perubahan tak terduga pada tubuhnya. Pada akhirnya, setelah benang nomologis tenggelam ke dalam butiran kristal, tidak ada ledakan seperti yang diharapkan. Apa yang sedang terjadi? Melihat ini, Han Li tertegun. Butiran kristal di depannya tidak berbeda dengan yang dia padatkan sebelumnya, dan itu juga mengandung kekuatan hukum waktu. Namun, setelah dia menguasai kekuatan hukum air, sepertinya dia tidak bisa melebur dengan butiran kristal ini. Secara alami, dia tidak menyerah pada hasil ini. Akhirnya, setelah mencoba 4 atau 5 kali, hasilnya sama seperti sebelumnya. Han Li sedikit mengernyit. Setelah berpikir sejenak, dia melambaikan satu tangan, dan gumpalan benang nomologis atribut air terbang kembali ke kepala inkarnasi. Kemudian, dia mengguncang lengan bajunya dan melemparkan butiran kristal itu. Inkarnasi Dewa Bumi menangkap butiran kristal dan kemudian mengaktifkan benang nomologis atribut air untuk tenggelam ke dalamnya. Baang! Butiran kristal tiba-tiba meledak, dan gelombang kejut yang bergejolak menyebar ke segala arah. Namun, kali ini, Han Li dan inkarnasi telah membuat persiapan yang cukup untuk perlindungan, sehingga mereka secara alami tidak menderita luka lagi. Gumpalan benang nomologis sekali lagi diwarnai dengan gumpalan emas.